حي على حي على حي على الحمد لله الذي وجب علينا بنعمة الإيمان والإسلام شهادة تنجينا من يومنا هذا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في الكتاب الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله وصدق الرسول على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ikhwanul kiram, sidang jamaah Jumat, hamba-hamba Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Hari ini tanggal 11 Agustus bertepatan dengan 24 Muharram. Perkenankan saya menyampaikan khutbah pendek kita pada siang hari ini dengan tema masjid dan sholat berjamaah sebagai sarana untuk membangun umat. Jamaah, kita ketahui bahwa masjid adalah tempat yang suci, tempat di mana kita umat Islam berhimpun, berkumpul, berjamaah untuk melaksanakan aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan.
Pada mulanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membangun masjid untuk menyatukan berbagai potensi-potensi yang dimiliki oleh umat Islam. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Masjid Quba. Sesaat atau beberapa waktu setelah beliau tiba dalam perjalanan hijrah dari Makkah ke Madinah. Kenapa sehingga Nabi merasa perlu atau penting untuk membangun masjid? Karena menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam ini harus disatukan potensinya. Apa yang ingin disatukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari umat ini? Yang ingin disatukan adalah visinya. Yang ingin disatukan oleh Rasulullah adalah orientasinya. Bahkan yang ingin disatukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ibadahnya, muamalahnya, bahkan termasuk siasat atau politiknya. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu label atau sifat yang ditempelkan kepada masjid itu adalah jami'. Kita sering menyebut dengan masjid jami'. Apa arti jami'? Jami' artinya menyatukan, menghimpun atau mempersatukan. Kenapa? Karena memang salah satu fungsi terbesar daripada masjid itu adalah menyatukan atau menghimpun seluruh potensi-potensi yang dimiliki oleh umat Islam. Nah, Rasulullah ingin menyatukan umat Islam supaya apa? Supaya kita memiliki kebersamaan di masjid ini. Kita bersama menghadap kiblat yang sama. Kemudian kita menyembah Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang sama. Kita membaca bacaan-bacaan yang sama, dan kita juga membaca Al-Quran, kitab suci yang sama. Dan dengan kesamaan-kesamaan itu kemudian menghimpun kekuatan kita sebagai umat Islam. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini sudah di penghujung bulan Muharram. Kita masih ingat bahwa ketika Umar bin Khattab, ketika dia menetapkan tentang tahun baru Islam atau tahun baru kalender Hijriah, maka beliau mengusulkan supaya nama-nama hari dalam perjalanan kalender Islam itu harus berbasis tauhid dan berbasis persatuan umat. Mari kita lihat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari pertama di dalam Islam disebut dengan Yaumil Ahad, hari Esa, hari tunggal. Kenapa disebut dengan Yaumil Ahad? Karena sesungguhnya Islam ingin meruntuhkan simbol-simbol hegemoni dari nama-nama hari yang disebutkan oleh orang Yunani atau mitos-mitos hari yang disebutkan oleh orang Romawi dan Yunani. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, nama-nama hari yang ditetapkan oleh mereka itu berbau syirik karena mengandung penyembahan-penyembahan terhadap dewa-dewa mereka. Karena itu marilah kita lihat makna Sunday. Sunday itu kalau kita umat Islam menyebut dengan Yaumil Ahad, jangan juga disebutkan dengan hari Minggu, karena hari Minggu itu juga punya sejarah-sejarah yang berkaitan dengan simbol-simbol keagamaan yang lain. Nah, karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sunday itu artinya dewa matahari. Kemudian Monday adalah dewa bulan. Tuesday dan seterusnya itu adalah nama-nama dewa yang mereka sembah, yang kemudian bisa berkonotasi kepada kemusyrikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam memberikan nama-nama dalam kalender perjalanan hari itu merupakan manifestasi daripada tauhid dan juga adalah kesatuan daripada umat. Kenapa? Supaya dalam satu pekan perjalanan kita umat Islam itu, kita senantiasa mengingat atau kita senantiasa mengikatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat bahwa
Islam ketika memberikan nama-nama hari, Islam senantiasa menyimbolkan dengan angka. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya. Hari pertama itu disebutkan dengan Yaumil Ahad, hari pertama, yang kemudian kita sebut dengan hari Ahad. Hari yang kedua disebutkan dengan Yaumul Itsnain, kemudian kita menyebut dengan hari Senin atau hari kedua. Hari ketiga disebutkan dengan Yaumul Thulatha atau kita sebut dengan hari Selasa, hari yang ketiga. Hari yang keempat disebutkan dengan Yaumul Arbi'ah, yang kita sebut dengan hari Rabu, hari yang keempat. Hari yang kelima disebutkan dengan Yaumul Khamis atau kita sebut dengan hari Kamis, Khamsah, hari yang kelima. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling menarik adalah bahwa ketika masuk kepada hari yang keenam, Islam tidak menyebutkan dengan Yaumul Syitta, hari yang keenam, tapi yang disebutkan di situ adalah Yaumil Jumu'ah, hari berhimpun, hari berkumpul. Itu artinya apa? Dalam perjalanan satu pekan senantiasa kita ingatkan untuk berhimpun kepada ketauhidan dan kesatuan umat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sesungguhnya fungsi daripada masjid? Yang pertama adalah masjid itu adalah perwujudan dari simbol tauhid. Karena itu sejatinya ada dua yang ingin dikukuhkan dalam masjid itu. Yang pertama adalah tauhidul ibadah, yakni menyatukan aktivitas-aktivitas ibadah kita. Dan yang kedua adalah tauhidul umat, menyatukan umat Islam. Kenapa? Karena persatuan umat Islam itu adalah merupakan modal yang paling terbesar. Jamaah, yang kedua adalah fungsi masjid itu adalah sebagai pusat peradaban. Karena itu jamaah sekalian, masjid itu sesungguhnya dia berfungsi untuk membangun umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Mari kita melihat fungsi masjid pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid bukan saja merupakan tempat untuk melaksanakan ibadah ritual-ritual semata, tetapi dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan sebagai pusat tarbiyah atau pusat dakwah yang terutama bagi para sahabat-sahabat yang baru mengenal Islam. Di masjid Rasulullah menyampaikan khutbah. Dari masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimpun dana, infak, zakat dan sedekah. Dari masjid juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan sebagai sarana tarbiyah. Karena itu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan pada masa perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan masjid itu sebagai tempat untuk menyusun strategi perang. Rasulullah juga menjadikan masjid sebagai tempat untuk menghimpun logistik perang. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan masjid sebagai tempat pengobatan bagi prajurit-prajurit yang terluka dalam peperangan. Bahkan masjid juga, halaman masjid dijadikan sebagai tempat untuk berlatih peperangan, yang juga berlatih gulat yang kemudian di dalam Islam disebutkan dengan kilana. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian kita melihat bahwa kalau tadi panitia Masjid Pondok Indah menyampaikan tentang berbagai aktivitas-aktivitas daripada masjid ini, sesungguhnya dia telah memenuhi fungsi-fungsi masjid, fungsi pendidikan, fungsi dakwah, fungsi sosial, fungsi kesehatan, dan mungkin ke depan kita juga bisa menjadikan masjid ini sebagai fungsi-fungsi untuk melayani penegak hukum dan lain-lain sebagainya. Jamaah, dari masjid ini juga lahir institusi pendidikan yang paling termasyhur yang bernama Universitas Al-Azhar yang dibangun oleh Jauhar Asy-Syikili pada tanggal 4 April 970 dari dinasti Fatimiyah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jemaah yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi, dari masjid ini kita melakukan fungsi pendidikan, fungsi sosial, fungsi ibadah dan lain-lain sebagainya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu memakmurkan masjid itu kita mulai dengan memakmurkan diri kita. Bagaimana cara memakmurkan diri kita?
cara memakmurkan diri kita adalah menampatkan hati kita ke masjid ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang sudah disebutkan di awal daripada khutbah tadi, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salat wa ataz zakat wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kemudian. Mereka mendirikan salat, mereka tunaikan zakat, mereka tidak takut selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mereka akan masuk orang-orang yang diberi petunjuk. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari masjid ini juga kita belajar tentang demokrasi. InsyaAllah beberapa hari ke depan kita sudah akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan kita. Di masjid ini kemudian mengajarkan kepada kita tentang demokrasi. Jemaah, setiap orang yang masuk di masjid maka dia harus melepaskan sandalnya, tidak melihat stratifikasi sosial seseorang. Artinya masjid mengajarkan kita tentang ekualitas. Yang kedua jemaah, ketika sudah masuk di masjid menanggalkan sandal, maka yang kedua adalah satu arah yang kita tuju, yakni kiblat. Satu arah yang kita tuju itu adalah komitmen keislaman kita. Jemaah, karena itu masjid tidak pernah mempersoalkan dari arah mana kita datang, dari selatan, dari utara, dari barat dan lain sebagainya, dari manapun kita datang. Tapi ketika kita sudah masuk di masjid, maka satu arah yang kita tuju, komitmen keislaman kita. Artinya apa jemaah sekalian? Saya seorang pengusaha, tapi saya adalah seorang muslim. Saya seorang pengacara, tapi saya adalah seorang muslim. Saya seorang dokter, tapi saya seorang muslim. Jangan kita membalikkan fakta tersebut. Saya seorang muslim, tapi saya adalah seorang pengacara. Saya seorang muslim, tapi saya seorang pengusaha. Kalau ini yang kita lakukan, maka Islam itu kita jadikan sebagai legitimasi atau pembenaran terhadap apapun yang kita lakukan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setelah kita menghadap kiblat, maka yang terakhir adalah salat berjamaah pun kita lakukan. Artinya bahwa kehidupan sosial umat Islam itu harus terbentuk, dan syaratnya harus ada imam dan ada makmum. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai renungan yang paling terakhir, pada akhirnya dari masjid ini pula kita akan dilepaskan melalui sebuah upacara perpisahan ketika kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sombong, orang yang angkuh adalah orang yang tidak pernah mau masuk ke masjid. Orang yang angkuh adalah orang yang tidak pernah mau berdiri di belakang imam. Tapi pada saatnya nanti sang imam atau sang pemimpin, dia ikhlas, dia lapang dada, dia meletakkan daripada orang yang meninggal tersebut di hadapannya, dia mensalatkan, kemudian dia mendoakan, dan disitulah ada upacara perpisahan terakhir kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan renungan di penghujung bulan Muharram ini menggugah kita semuanya, sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amri bada fi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsi. فقال تعالى في الكتاب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا هم برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم واسألوه نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. اللهم صل على سيدنا محمد يا كريم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.